mandi wajib itu ketika keluar air mani, maka hukumnya mandi wajib. Inilah hadisnya, al-ma'u minal ma'i. Kemudian apakah jika tidak keluar air mani gitu? Apabila tidak keluar air mani dianggap tidak ada mandi junub. Maka mandi junub ini, jawabannya adalah mandi junub ini memiliki sebab lainnya. Mandi junub itu bisa karena hubungan, kemudian hubungan suami istri hingga keluar, kemudian pun tidak. Makanya nanti setelahnya dijelaskan, idza jalasa baina syu'abiha al-arba'ah tsumma jahada faqad wajaba al-ghusl. Jadi apabila bertemu, duduk di antara dua sendi, di antara empat sendi, tsumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Kemudian dia bersemangat, maksudnya kemudian dia berjima, faqad wajabal ghuslu, maka dia wajib untuk mandi. Jadi penjelasannya adalah ketika suami istri itu berhubungan tanpa harus keluar, bahkan dalam mazhab itu hanya menyentuh saja, maka faqad wajabal ghusl. Walaupun tidak keluar tapi bertemu kedua itu, maka dia sudah harus wajib mandi. Maka tidak harus seperti keluar mani atau apa, tapi kalau sudah bertemu kedua itu maka harus wajib mandi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, dan juga Allah masih mengizinkan kita untuk mendengarkan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Insya Allah kita akan menyambung pembacaan hadis yang pernah kita baca sebelumnya. Babul ghusli wa hukmul hukmil janabi, yaitu bab tentang mandi dan hukum junub. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'i. Air, maksudnya adalah air itu dari air. Maksudnya adalah, ini bahasa singkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah mandi junub itu disebabkan karena keluarnya air mani. Ini bahasa Rasulullah dipersingkat. Maksudnya adalah air untuk mandi junub itu al-ma'u minal ma'i, air untuk mandi junub disebabkan karena keluarnya air mani, air yang keluar. Kemudian mani disebut dengan ayat dengan al-ma'. Jadi mani juga disebut di Al-Qur'an itu juga dengan kalimat al-ma'. Makanya lafaz yang diucapkan Nabi itu singkat, tapi ada syarat maknanya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa mandi wajib itu ketika keluar air mani, maka hukumnya mandi wajib. Inilah hadisnya, al-ma'u minal ma'i. Kemudian apakah jika tidak keluar air mani gitu? Apabila tidak keluar air mani dianggap tidak ada mandi junub. Maka mandi junub ini, jawabannya adalah mandi junub ini memiliki sebab lainnya. Mandi junub itu bisa karena hubungan, kemudian hubungan suami istri hingga keluar, kemudian pun tidak. Makanya nanti setelahnya dijelaskan, idza jalasa baina syu'abiha al-arba'ah tsumma jahada faqad wajaba al-ghusl. Jadi apabila bertemu, duduk di antara dua sendi, di antara empat sendi, tsumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Kemudian dia bersemangat, maksudnya kemudian dia berjima, faqad wajabal ghuslu, maka dia wajib untuk mandi. Jadi penjelasannya adalah ketika suami istri itu berhubungan tanpa harus keluar, bahkan dalam mazhab itu hanya menyentuh saja, maka faqad wajabal ghusl. Walaupun tidak keluar tapi bertemu kedua itu, maka dia sudah harus wajib mandi. Maka tidak harus seperti keluar mani atau apa, tapi kalau sudah bertemu kedua itu maka harus wajib mandi.
Ternyata pada masa awal Islam, dahulu pada masa awal Islam, jadi siapa saja yang menyetubuhi istrinya lantas dia tidak keluar mani, maka ia cukup hanya dengan beristinja dan berwudu. Itu dahulu waktu awal-awal masa Islam. Kemudian setelah itu datanglah hukum baru. Berhubungan intim diperintahkan untuk tetap mandi dengan sekedar hubungan intim walaupun tidak keluar mani. Itu penjelasan daripada hadis yang pertama. Nah, yang kedua tadi sama saja, idza jalasa baina syu'abiha. Apabila duduk di antara empat sendi, maka dia harus mandi. Kita lanjut pada hadis yang selanjutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul qala taghtasilu. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu bersabda tentang seorang wanita yang bermimpi sebagaimana mimpinya seorang laki-laki. Jadi perempuan juga bisa mimpi basah sebagaimana mimpinya seorang laki-laki. Maka Rasulullah bilang, faqala, hendaklah ia mandi. Qala taghtasilu, maka dia harus mandi. Makanya dalam tambahan Imam Muslim, faqalat Ummu Sulaim, wa hal yakunu hadza? Qala na'am. Famin aina yakuna syabah. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, Ummu Sulaim berkata, apakah hal ini terjadi? Beliau menjawab, iya. Kemudian pada hadis yang selanjutnya, yaitu tentang wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'i, yaitu pernah mandi karena disebabkan 4, yaitu min al-janabah wa yaumal jum'ah wa min al-hijamah wa min ghuslil mayit. Yaitu Rasulullah mandi karena 4 hal. Yang pertama karena junub, kemudian karena hari Jumat, karena berbekam, dan karena mandi jenazah. Jadi faidah hadis ini adalah mandi junub dari 4 ini disebutkan tadi. Mandi junub itu merupakan ijma para ulama hukumnya wajib. Sedangkan mandi Jumat itu jumhur ulama kebanyakan ulama mengatakan itu adalah sunnah. Kemudian mandi karena berbekam adalah juga sunnah sebagian ulama, sedangkan jumhur ulama tidak menganjurkan mandi setelah berbekam karena tidak ada dalilnya. Kemudian mandi karena memandikan jenazah itu dihukumi sunnah. Jadi membawa jenazah ketika berbekam ini sebagian ulama bilang sunnah, sebagian bilang tak ada dalilnya. Tapi kalau memandikan jenazah dihukumi sunnah, tidak wajib sebagaimana pendapat jumhur ulama. Jadi hukumnya hanya sebatas sunnah saja. Yang wajib adalah mandi janabah. Kemudian juga fi qissati Sumamah ibni Athali indama aslam wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila. Yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dari sahabat Sumamah bin Usal ketika masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi, Jadi ada juga mandi sunnah ketika masuk Islam. Jadi faedah hadis ini adalah mengenai hukum mandi untuk orang kafir yang masuk ke dalam Islam. Itu ulama juga berbeda pendapat. Ada yang pertama mengatakan hukumnya wajib sebagaimana dianut oleh mazhab Malikiyah. Kemudian pendapatnya masyhur dalam mazhab Hambali dipilih oleh Ibnu Munzir. Ya, pendapat yang kedua juga orang kafir yang masuk Islam itu disunnahkan saja untuk mandi. Inilah yang menjadi pendapat jumhur dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mandi untuk orang yang masuk Islam. Itu tidaklah wajib sama sekali. Pendapat ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Alasannya dua pendapat terakhir yang menyatakan tidak wajib, dari dua pendapat terakhir tadi mengatakan wajib, yaitu karena yang pertama banyak sahabat yang ketika masuk Islam tetapi Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mandi. Seandainya Nabi telah memerintahkan mereka, pasti akan sampai banyak riwayat penukilan. Jadi makanya ada yang mengatakan sunnah, makanya tak ada sampai sama sekali. Jadi kan berkenaan dua pendapat ini. Kemudian yang kedua, seandainya mandi karena masuk Islam itu wajib,
tentu Nabi SAW tidak hanya memerintahkan pada sebagian saja ataupun tidak pada yang lain saja, pasti semuanya disuruh. Kemudian alasan yang ketiga adalah ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, pernah Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau hanya menyampaikan untuk mengajak bersyahadat dan melakukan kewajiban lainnya seperti sholat itu. Kalau seandainya mandi masuk Islam itu wajib, tentu Nabi kemarin berpesan kepada Mu'adz itu untuk memerintahkan juga sekalian untuk mandi masuk ke dalam Islam kalau hukumnya wajib. Nah, maka dari ini pembantahan para ulama itu masuk alasannya karena tiga inilah. Karena sahabat Mu'adz yang pergi ke Yaman, Rasulullah pesan hanya untuk mengajak orang bersyahadat, kemudian tidak menyuruh untuk mandi wajib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam membaca hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali itu, makanan hati itu adalah, hati itu juga butuh makanan. Makanan hati itu adalah ilmu ataupun mendengarkan nasihat-nasihat daripada orang-orang bijak. Makanya apabila seseorang itu tidak pernah mendengarkan daripada hadis-hadis atau perkara-perkara agama, apabila mereka itu apabila seseorang itu tidak kehilangan ilmu, maka faqalbuhu marid. Apabila seseorang itu jauh hatinya ataupun jauh dirinya, telinganya, kehidupannya daripada mendengarkan kebaikan ataupun nasihat daripada orang bijak, faqalbuhu marid, maka hatinya itu akan terasa sakit. Kemudian kita selalu istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.